Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Munir di channel Cakep Bale Bang JHP. Lagi kalau kita nggak ngimpleng abang po. Ngimpleng ngobrol ala-ala Betawi ya. Sambil kita cari hikmah. Ngobrol bukan sembarang ngobrol, ngimpleng bukan sembarang ngimpleng di channel Cakep Bale Bang JHP. Ya. Nah Bang Po, aneh mau cerita dikit ya. Kalau di Jakarta ini kan banyak tuh orang pada ngerantau ke Jakarta. Masing-masing daerah punya paguyuban. Aneh tuh tanda tanya, ngapain sih orang pada bikin paguyuban? Dari dulu kagak ketemu jawaban. Ternyata Bang Po luar biasa paguyuban itu. Apa? Jadi orang yang ngerantau kan pada punya anak nih di sini. Nah biar gimana suasana dan budaya tempat asalnya itu tetap terjaga dan anak-anaknya bisa ngerti ini budaya babanya ya dari tempat asal dia berada. Luar biasa itu Abang Po ya. Selain budaya juga persaudaraan di negeri rantau ini, di tempat dia ngerantau bakalan ada satu rasa karena satu daerah gampang berkomunikasi karena satu latar belakang, lebih gampang tuh Abang Po. Dan lagi juga kalau udah satu organisasi gitu pastinya ada kekompakan, satu rasa kalau ada yang kesulitan pasti ada juga yang punya waktu dan punya perhatian lah bagi orang yang punya kesulitan. Gampang banget tuh kalau udah punya paguyuban kayak gitu, ada acara apa-apa juga gampang kumpulnya Bang Po. Itu orang dari luar ke dalam Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya, orang Jakarta, orang Betawi kalau ngelantau keluar bisa nggak, ada nggak bikin paguyuban ya? Secara teori berat banget Abang Po. Karena apa? Karena ada 3 faktor. Pertama adalah orang Jakarta ini udah nggak lagi udah nggak lagi udah, karena udah banyak bercampur ya, banyak ini udah nggak terlalu gimana gitu apa budaya, udah nasionalis rasanya bahasa dan ngomong pergaulannya. Makanya pas ngerantau nyampur aja tuh membaur aja, nasionalis aja rasanya bukan nasionalis, maksudnya unsur kedaerahannya udah kurang Abang Po. Yang kedua populasinya dikit orang Betawi itu populasinya dikit nggak dibanding dengan orang-orang dari daerah lain Yang ketiga, orang Betawi jarang ngerantau jarang ngerantau aneh dulu tuh tahun 90 ngerantau sering diledekin Abang Po Betawi ini berapa orang aja yang ngerantau itu jadi sedikit waktu aneh satu kerjaan itu ada berapa orang, 3 orang apa gimana, mau bikin paguyuban dengan gambreng aja kalau nggak main catur gantian bertiga itu Abang Po. Itu yang terjadi kesulitannya itu ketiga penyebab secara teorinya kayak gitu Abang Po Nah sekarang Abang Po, apa benar orang Jakarta di luar ini punya paguyuban? Apa benar? Ini 2 tahun yang lalu nih Abang Po aneh temuin, padahal sama ketuanya ada kumpul udah lama banget, tapi dia nggak pernah ngomong kalau ada paguyuban orang-orang Betawi di Kepri, Kepulauan Riau. Ngomong ini usianya udah berapa? 27 tahun. Luar biasa Bang Po. Ternyata Bang Po 3 teori tadi itu dipatahkan sama sebuah visi dan visi yang luar biasa daripada organisasi ini. Apa visinya Bang Po? Jaga adat, jaga budaya, jaga marwah. Itu yang bikin kuat Abang Po daripada organisasi ini. Udah nggak ini lagi tuh, udah nggak jadi masalah lagi tuh, biar sedikit biar apa, tapi kalau tujuannya itu cakep banget Abang Po. Sampai 27 tahun umurnya dan visinya ini disinkronkan
bener-bener disinkronkan, bukan disinkronkan, kalau bahasa Betawinya apa ya, sesuai gitu, visi misinya sesuai sama visinya Bang Po. Pertama, jaga budaya. Tiap ada acara orang-orang itu kumpul pada pakai baju adat Betawi ya Bang Po. Ya, pada kalau ngomong udah pastinya deh, kalau dia pada kumpul pasti nyablak. Gua bisa bayangin tuh, kalau dia pada kumpul pasti nyablak. Deh, bukan ngapak tapi nyablak pasti deh. Begitu pada pakai baju budaya Betawi. Dari dua ini aja Bang Po, ketika dia pada bawa anak kumpul di situ, itu udah kebantu banget ngenalin budaya Betawi di negeri di anak-anaknya yang jauh daripada lingkungan budaya Betawi. Di rantau pasti di Kepri pasti bahasanya Melayu, bahasanya macam-macam Bang Po. Tapi di situ dengan kumpulnya orang-orang itu pasti budaya Betawi ini kejaga. Jaga adat Abang Po. Adat dan budaya pastinya kalau orang itu lagi pada ngadain acara, pasti ada tumpengan boleh juga ya, ada tahlilan, ada apa namanya, ada berkat, ada makanan-makanan Betawi, pastinya itu Abang Po. Nah yang terakhir ini Abang Po jaga marwah. Jaga marwah Abang Po. Nyok kita impleng kata marwah ini Abang Po. Kata marwah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya apa? Harga diri. Harga diri ya Bang Po. Nah bagaimana nih kita jaga harga diri sebagai orang yang bermartabat di masyarakat, di mata masyarakat, di mata lingkungan, yaitu dengan melakukan banyak hal tentang kepedulian sosial. Itu yang utama, itu peduli dulu tentang sosial. Nah ini organisasi Abang Po, tiap acara keagamaan dia pasti ngundang anak yatim nyumbang Abang Po ngadain santunan anak yatim. Nah kemarin tuh Idul Adha pas pula sama hari ulang tahun dia ngadain korban Abang Po. Korban dibagi-bagiin. Itu luar biasa Abang Po. Dan di acara-acara kayak gini anaknya pada ikut. Gue demen banget tuh Abang Po ngeliat anak-anak pada kumpul, ngeliat babenya pada nyablak. Budaya Betawi dengan cara-cara budaya dan adat Betawi. Cakep banget Abang Po. Ini luar biasa bener nih. Jadi 3 hal yang aneh beberin tadi itu alasannya kenapa orang Jakarta ini bikin paguyuban di luar itu sulit. Di sini dipatahin sama Abang Po sama visinya yang luar biasa. Itu apa? Jaga adat, jaga budaya, jaga marwah. Mantep banget Abang Po. Luar biasa, luar biasa. Pokoknya luar biasa deh, aneh udah bingung mau ngomong apa ini, luar biasa pokoknya ini. Oke, sama-sama kita impleng apa aja kegiatan orang. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad sehingga hidup selamat. Mabruk, alfa mabruk.
kepada Posi Wajah Kepulauan Riau. Di sini Aneh Bang Munir di channel Cakep Bale Banggi mengucapkan Dirgahayu yang ke-27. Jaga adat, jaga budaya, jaga marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Posi Wajah.